Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat Islam dan imannya kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk menjalani hidup. Kemudian tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan selalu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Andriana Ghafar SPD MPD, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan dan mempresentasikan tentang materi yang akan kita presentasikan nantinya. Kemudian sebelum kita lanjut ke pokok bahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari grup 8 dengan pembahasan yakni implementasi kurikulum dengan saya pribadi Asep Muhammad Ramdhani sebagai moderator dan sebagai pembicara ketiga. Kemudian ada Saudari Elmira Ramahawati sebagai pembicara kedua dan Saudari Lusilawati sebagai pembicara ketiga. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu dan keefektivitasan waktu, maka dari itu kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama. Kepada Saudari Elmira Ramawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada moderator, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi kurikulum. Ada beberapa pendapat mengenai implementasi kurikulum. Yang pertama ada menurut Miller dan Seller pada tahun 1990 yang mengucapkan bahwa implementasi kurikulum merupakan sebuah bagian dari proses atau tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum, khususnya sebuah kurikulum baru atau yang telah diperbarui atau diinovasi atau hasil dari sebuah kegiatan pengembangan kurikulum. Menurutnya, ada 4 proses pengembangan kurikulum baru, yaitu orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada beberapa pandangan, sebelumnya Miller dan Seller menyimpulkan 3 pandangan mengenai implementasi kurikulum, yaitu 1. Sebuah event atau kejadian, 2. Sebagai proses interaksi antara pengembangan kurikulum dan para guru, dan yang terakhir sebagai sebuah komponen yang terpisah dari rangkaian kurikulum. Yang kedua ada menurut Lightwood yang mengatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan a process of behavioral change in direction suggested by the innovation occurring in stage over time if obstacles to such growth are overcome, atau sebuah proses interaksi antara para pengembang kurikulum dengan para guru. Ia juga menjelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan involves reducing the differences between exciting practice and practice suggested by the innovation, atau yang melibatkan dan mengurangi perbedaan antara praktik yang dikeluarkan dan praktik yang disarankan oleh inovasi. Yang ketiga ada menurut Hang. Implementasi kurikulum merupakan sebagai komponen yang terpisah dari rangkaian kurikulum. Yang keempat ada menurut Seiler dan Alexander. Implementasi kurikulum merupakan sebuah kegiatan pembelajaran atau instruction yang terjadi di kelas antara guru dan murid, seperti yang pernah diungkapkan bahwa the implementation of curriculum plan usually but not necessary involving teaching in the sense of student-teaching interaction in school setting. Yang terakhir ada menurut Olivia. Di dalam bukunya yang berjudul Developing Curriculum, mengartikan implementasi kurikulum sebagai translating plans into action, atau menerjemahkan rencana ke dalam tindakan. Setelah mengetahui definisi implementasi dari beberapa pandangan, dapat diketahui bahwa implementasi kurikulum tidak hanya sebagai kegiatan mendesain kurikulum baru ataupun kurikulum hasil inovasi atau perbaikan yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada model-model implementasi kurikulum. Miller dan Seller mengemukakan model evaluasi seperti dalam bukunya Curriculum, Perspective, and Practice.
tahun 1985. Juga beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh Peter F. Olivia dalam bukunya Developing the Curriculum 1990. Miller dan Seller menyebutkan ada 3 model implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, Concern Based Adoption Model atau CBAM. Menurut Miller dan Seller, model ini merupakan model yang dikembangkan berdasarkan orientasi kurikulum transaksi atau transaction models yang diartikan sebagai proses pemantapan penggunaan sebuah inovasi. Menurut Miller dan Seller, model ini dikembangkan oleh Hall dan Locks pada tahun 1978 yang hasil risetnya mengenai implementasi dan inovasi pada sekolah. Model ini mengidentifikasi perhatian guru dan bagaimana guru tersebut mengadakan suatu pembaharuan di dalam kelas. Model ini memiliki 2 dimensi untuk sebuah perubahan performa guru dalam menerapkan kurikulum baru. Yang pertama, ada tingkat perhatian terhadap inovasi atau stage of concern about the innovation. Hall pada tahun 1977 mengungkapkan bahwa partisipan dari setiap guru terhadap inovasi relatif yang bergantung pada personality individu guru dan pada pengetahuan dan pengalaman guru tersebut pada spesifikasi perubahan. Hall pun mengungkapkan 7 tingkatan untuk setiap guru terhadap inovasi, yaitu dimulai dari peringkat 0 sampai 6 sebagai peringkat tertinggi. Setelah mengimplementasikan sebuah perubahan, kemudian menuju ke implementasi menyeluruh dan kemungkinan terhadap alternatif lain, Hall pun menyarankan selama implementasi terdapat perbedaan ketertarikan, maka variasi tersebut dapat digunakan untuk alur proses implementasi. Yang kedua, tingkat penggunaan perubahan atau levels of use of the innovation. Hall pada tahun 1977 telah memerankan tingkatan penggunaan produk inovasi ini dari tingkat 0 sampai 6. Setiap tingkat memiliki tingkat laku yang menggambarkan perkembangan penggunaan dalam mendapatkan skill dan penggunaan inovasi baru. Pada poin sebelumnya, penggunaan inovasi merupakan pernyataan perbedaan yang dapat dilihat dari behavior dan pola-pola dalam menggunakan inovasi oleh individu atau kelompok. Setiap tingkatan memiliki kategori. Terdapat 3 kategori, yaitu kategori pengetahuan atau knowledge adalah pengetahuan kognitif yang berhubungan dengan penggunaan inovasi, yaitu apa yang diketahui pengguna mengenai karakteristik inovasi, penggunanya, dan konsekuensinya. Lalu pengumpulan pengetahuan atau acquiring information atau pengumpulan informasi mengenai inovasi dalam cara apapun yang meliputi pernyataan kepada sumber-sumber perorangan, korespondensi dengan agen-agen sumber, review terhadap sumber tertulis, dan melakukan berbagai kunjungan. Lalu, sharing merupakan kegiatan diskusi mengenai inovasi bersama pihak lain tentang rencana kegiatan sharing, gagasan-gagasan, sumber-sumber, berbagai outcome, dan berbagai problem yang berhubungan dengan penggunaan inovasi. Bisa kalian lihat kategori-kategori penggunaan inovasi di dalam tabel. Baik, terima kasih Saudari Elmira Rahmawati atas penyampaiannya mengenai materi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yang akan dibahas oleh Saudari Lusilawati. Kepada Saudari Lusilawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Asep telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang The Innovation Profile Model, yang dimana model The Innovation Profile ini menurut Miller and Seller dikembangkan oleh Letwood dan Montgomery pada tahun 1982. Implementasi mereka adalah proses mengurangi jurang pemisah atau gap antara berbagai apa yang diharapkan atau dibayangkan images dan berbagai pencapaian outcomes 1980 images yang dimaksud berbagai harapan yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang yang mendapatkan pendidikan atau berpendapat. Sebuah jurang pemisah diasumsikan sebagai apa yang
terdapat antara tujuan-tujuan umum atau goals yang diharapkan oleh masyarakat dan mencapai pencapaian yang didapat oleh siswa. Tujuan memperkenalkan program-program baru ke dalam sekolah adalah alat untuk menyempitkan jurang pemisah tersebut. Strategi dari model ini yaitu untuk menutup jurang pemisah tersebut didasarkan pada sebuah asumsi bahwa pemisah tidak ditutup pada satu langkah, namun tetapi lebih dari sejumlah langkah yang diambil untuk mempersempit ketidaksesuaian. Nah, individu guru tumbuh terjadi dalam perpindahan dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Nah, sejumlah langkah memiliki berbagai tingkat kesulitan atau kompleksi inovasi. Nah, terdiri dari 8 langkah yang dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu ada diagnosis, penerapan, dan evaluasi. Nah, yang pertama kegiatan diagnosis. Kegiatan diagnosis menurut Ledwood, seperangkat kegiatan diagnosis pertama yang penting yang harus dilakukan dalam implementasi sebuah program baru yaitu ada 9. Nah, yang pertama ada image or platform, kepercayaan atau orientasi pada apa yang mendasari berbagai program. Yang kedua ada objectives, tujuan umum pembelajaran yang diharapkan bagi para siswa. Yang ketiga ada student entry behaviors, atau ekspektasi pencapaian para siswa sebelum dimulainya program. Yang keempat ada konten. Konten ini materi pembelajaran atau the subject matter. Nah, yang kelima instruction, material atau sumber-sumber yang digunakan oleh siswa. Yang keenam ada teaching strategies, tindakan atau tingkat laku yang diusulkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran para siswa. Nah, yang ketujuh ada learning experience, aktivitas siswa, mental atau fisik. Yang kedelapan ada time, jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan ada assessment tools of prosedur, alat yang akan digunakan untuk mengatur pencapaian atau keberhasilan siswa. Nah, kegiatan diagnosis kedua menurut Ledwood 1982 adalah mengidentifikasi perbedaan antara praktik yang ada dengan apa yang diharapkan oleh program baru. Nah, untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, sebuah profil pengguna dikembangkan untuk setiap guru yang menghadirkan posisi setiap guru dalam hubungannya dengan tahapan-tahapan perkembangan. Yang kedua ada kegiatan penerapan. Kegiatan penerapan ini ketika pengujian pertama dan analisis inovasi telah lengkap, seperangkat kegiatan kedua baru dimulai. Pada tahapan ini fokus kegiatan dilaksanakan dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjadinya perubahan praktik yang diusulkan oleh program baru. Dalam hal ini strategi mengatasi rintangan yang teridentifikasi juga perlu dikembangkan. Nah, proses perkembangan dan
membawa berbagai bentuk strategi adalah hal yang substantif dari kegiatan aplikasi. Nah, berbagai strategi yang dapat dilakukan, misalnya mengikuti workshop atau observasi kelas di mana program tersebut digunakan dapat direncanakan. Nah, untuk pembiayaan harus disiapkan, menjamin perlengkapan penting dapat disediakan jika antisipasi sikap siswa akan menjadi halangan, maka kelas khusus yang direncanakan untuk menjelaskan tujuan dan operasionalisasi program baru. Yang ketiga ada kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini diselenggarakan berdasarkan kriteria yang dikembangkan sebelum kegiatan. Tujuannya dari evaluasi formatif dalam kegiatan ketujuh adalah untuk melihat apakah berbagai halangan yang teridentifikasi telah terpecahkan. Kegiatan evaluasi pada kegiatan ke-8 adalah sebagai penelitian sumatif dari inovasi dilakukan ketika dipastikan bahwa semua halangan telah terpecahkan semua. Disebabkan model ini menetapkan sebuah rangkaian langkah yang mengidentifikasi berbagai halangan. Ia tetap diterapkan untuk situasi-situasi ketika sebuah jadwal untuk detailnya diperlukan implementasi. Baik, terima kasih Saudari Lusilawati atas penyampaian materi yang kedua tadi. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pembahasan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Maka langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas tentang model implementasi, yakni TORI atau Trust, Opening, Realization, Interdepending. Jadi dalam model implementasi ini, menurut Jack Gibb itu lebih memfokuskan pada perubahan sosial dan pribadi. Nah, diawali dengan huruf T atau trust, yang mana kita mengawali itu dengan rasa saling percaya atau rasa saling percaya bahwasannya kurikulum ini jika kita menerapkannya akan sukses. Kemudian yang kedua ada O atau opening, yang bermakna keterbukaan. Keterbukaan yang seperti apa? Jadi keterbukaan di sini itu mengenai hal-hal yang baru, yakni kita istilahnya open minded tentang hal-hal yang baru, seperti itu. Nah, setelah itu ada R atau realizing. Nah, ketika kita sudah menerima hal-hal yang baru dan kita menerima hal itu, maka akan ada muncul realizing atau perealisasian dari hal-hal yang baru yang kita terima sebelumnya tentunya. Kemudian yang terakhir ada I atau interdepending. Nah, interdepending ini ketika 3 tahapan yang sebelumnya saya sebut itu terlaksana, maka akan memunculkan yang namanya ketergantungan atau interdepending. Yang mana ketergantungan ini itu akan memupuk rasa saling percaya juga antara pengembang kurikulum dengan pelaksana kurikulum, yakni guru tentunya. Lalu menurut Gibb itu ada 10 level pengimplementasian diri untuk membentuk perkembangan seseorang. Yang pertama ada freedom of flow. Apa sih freedom of flow itu? Jadi di poin ini
ditegaskan bahwa setiap orang dibebaskan untuk bergerak gitu, menurut irama atau ritme mereka sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua ada trusting the process. Nah, apa sih poin kedua ini? Nah, dalam hal ini trusting the process. Jadi kita itu memberikan kebebasan. Kembali lagi kebebasan kepada seseorang untuk mengambil resiko. Oke, di dalam kurikulum dengan pelaksana kurikulum yakni guru tentunya. Lalu menurut Gibb itu ada 10 level pengimplementasian diri untuk membentuk perkembangan seseorang. Yang pertama ada freedom of flow. Apa sih freedom of flow itu? Jadi di poin ini ditegaskan bahwa setiap orang dibebaskan untuk bergerak gitu, menurut irama atau ritme mereka sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua ada trusting the process. Nah, apa sih poin kedua ini? Nah, dalam hal ini trusting the process. Jadi kita itu memberikan kebebasan. Kembali lagi kebebasan kepada seseorang untuk mengambil resiko. Oke, di dalam kelas yang bertentangan. Ya, bertentangan dalam pengembangan struktur lingkungan pembelajaran. Tentunya untuk menciptakan lingkungan yang lebih tinggi atau lebih nyaman ke depannya. Kemudian ada yang ketiga ada creating vision and clarity. Jadi menurut Gibb itu bahwasannya sangat penting setiap organisasi seperti sekolah itu menetapkan misi atau mempunyai misi atau pendirian mereka kemana si kurikulum ini akan dibawa atau akan dituju seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada caring for the self and for the system selves. Jadi di poin ini itu maknanya adalah kita membentuk kepedulian untuk diri sendiri dan untuk sistem diri sendiri. Jadi kita lebih aware terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kelima itu ada encouraging the open life and the open system. Nah, maksud dari sini adalah jika kita terbuka atau kita mempunyai sifat keterbukaan, itu tentunya akan menghasilkan hal-hal yang positif, tentunya mengeluarkan energi-energi yang positif gitu dan mengurangi hal negatif tentunya. Nah, dari energi tersebut kita akan membentuk poin yang keenam ini, focusing energy, di mana kita memfokuskan energi gitu tentang apa yang kita senangi untuk dikerjakan gitu, dan tentunya tentang motivasi apa yang akan motivasi yang kita perlukan untuk mencapai kepuasan dalam diri kita sendiri seperti itu teman-teman. Kemudian poin yang ketujuh ada reducing constraints. Jadi di sini adalah mengurangi tentang motivasi apa yang akan motivasi yang kita perlukan untuk mencapai kepuasan dalam diri kita sendiri seperti itu teman-teman. Kemudian poin yang ketujuh ada reducing constraints. Jadi di sini adalah mengurangi ketidakleluasan. Sama saja seperti kebebasan maknanya gitu. Jadi dalam hal ini lebih difokuskan dalam sebuah organisasi atau kelas, kita itu menjadi orang-orang yang leluasa gitu, freedom, kita menjadi orang yang bebas, nggak sekedar pasif atau ya tidak sekedar menjadi, tapi kita menjadi orang yang responsif gitu terhadap reaksi-reaksi yang akan datang seperti itu. Kemudian yang kedelapan itu ada focus on environmental design. Jadi dalam hal ini itu adalah tentang lingkungan, di mana kita membentuk lingkungan itu dengan efektif guna memutus batas antara kita sebagai guru nantinya dengan siswa gitu. Jadi kita menghapuskan yang namanya batasan-batasan itu. Ketika kita menghapuskan batasan-batasan itu, maka akan muncul timbal balik atau arus yang baik itu. Ada feedback yang baik juga ke kita. Ya, contohnya lingkungan menjadi tidak canggung seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada building community. Nah, balik lagi seperti poin yang ke-8 tadi.
Jadi di sini itu ada apa ya namanya? Kita membentuk hubungan gitu, membentuk hubungan antara personal dengan personal atau personal dengan grup gitu. Nah, ketika kita membentuk hubungan ini dan sukses, tentunya itu akan memicu apa ya namanya? Memicu rasa tanggung jawab satu sama lainnya gitu, terutama para guru tentunya akan merasa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih gitu ke depannya. Nah, kemudian di poin yang terakhir yang ada sensing the cosmic all in all. Nah, di poin ini kiranya agak mendalam karena kita itu harus merasakan kedamaian dari dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita mempunyai kedamaian dalam diri kita sendiri, tentunya itu akan menciptakan rasa sadar kita gitu terhadap Tuhan dan terhadap kehidupan kita gitu. Dan tentunya itu akan membukakan hal-hal yang lain gitu, seperti nantinya kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi model Tori ini secara penerapannya menurut Gibb itu nantinya akan menghasilkan esensi pendidikan yang lebih kreatif gitu, menjadikan sebuah proses yang lebih kreatif. Dan tentunya mempelajari pengetahuan dan skill yang mendesak. Jadi tidak sekadar proses belajar mengajar seperti itu teman-teman. Nah, dari metode ini tentunya ada kekurangannya seperti itu, ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang disampaikan oleh Miller, bahwasannya dalam segi kekuatannya, dalam metode ini Gibb itu mengembangkan sebuah kerangka kerja yang membangkitkan minat untuk menganalisis ruang lingkungan-lingkungan seperti itu yang kita temukan di sekolah tentunya. Jadi yang mana lingkungan tersebut memberikan keleluasaan bagi pekerja kurikulum gitu untuk menanamkan program dan orientasi mereka gitu sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Nah, adapun kekurangannya pada metode ini adalah kurangnya pedoman gitu, pedoman kerja transformasi dan tidak aplikatif pada tingkatan yang rendah gitu dari ini gitu, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Dilanjut. Baik. Nampaknya kita sudah sampai di ujung sesi presentasi. Maka dari itu kami dari kelompok 8 mengenai pembahasan implementasi kurikulum mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Untuk hal-hal yang belum dimengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar YouTube di bawah. Kemudian terima kasih juga kepada semuanya, kepada semua teman-teman kelas semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.